Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh merupakan kesempatan yang begitu berharga bagi saya untuk siang ini saya dapat hadir di tempat ini, bersekutu dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Nama saya Rosalin. Saat ini saya melayani sebagai pengurus pusat alumni Seminari Alkitab Asia Tenggara dan juga melayani pelayanan mimbar di beberapa gereja dan lembaga pelayanan. Saudaraku, siang ini kita akan merenungkan sebuah tema yang bagi saya sangat menarik. A world without community. Sebuah dunia tanpa komunitas. Saudara, ketika kita mendengar kata dunia dan kata komunitas, apa yang muncul di benak kita? Bagi saya, ketika saya mendengar tema ini dan kemudian mencoba memikirkan mengenai kata dunia dan kata komunitas, maka ada satu kata yang sama muncul di benak saya. Crowd. Ada begitu banyak orang. Di dalam dunia ini ada begitu banyak orang. Di dalam kata komunitas juga kita dapat memahami ada begitu banyak orang. Lalu bagaimana mungkin ada dunia tanpa komunitas? Saudara mungkin dapat menjawab dengan mudah, di dalam dunia itu lingkupnya lebih besar. Terkandung semua orang yang hidup di dunia ini, itu terkandung dalam kata dunia. Sedangkan dalam kata komunitas lebih sempit. Hanya sekelompok orang, hanya satu grup orang saja. Lalu yang kedua, yang lebih signifikan adalah di dalam kata dunia, seringkali kita tidak menangkap akan adanya makna keterikatan yang terjalin di antara individu-individu yang di dalamnya. Sedangkan dalam kata komunitas, ada makna yang lebih dalam. Saudara, kata komunitas ini dalam bahasa Inggris community, kata dasarnya commune. Kalau kita mencoba mencari definisinya, maka kita akan menemukan bahwa definisinya adalah berbagi pemikiran dan perasaan, dan biasanya dengan intensitas dan keintiman yang mendalam. Berbagi pemikiran dan perasaan, dan biasanya dengan intensitas dan tingkat keintiman yang mendalam. Saudara, jadi yang dimaksud komunitas dalam tema kita siang hari ini bukan sekedar grup, bukan sekedar kelompok, tapi ada makna yang lebih dalam yang terkandung di dalamnya. Saudara, kalau bicara tentang grup, tentang kelompok, kita tentu mengenal ada begitu banyak grup. Salah satu grup yang berkesan buat saya adalah grup yang menyebut diri kelompok kuliner masakan Semarang, begitu kira-kira namanya ya. Di sosial media mereka mulai membuka grup ini. Lalu anggota-anggotanya itu dengan begitu aktif, setiap hari ada aja begitu ya, yang memposting foto dari martabak manis sampai capcay sampai sate babi di mana gitu. Terutama kalau warungnya atau restorannya itu baru buka di Semarang. Selain foto, mereka juga memberikan ulasan yang sangat komprehensif, panjang, komprehensif. Mungkin paper sama skripsi tesis kita kalah semua. Lengkap sekali, dari tekstur dagingnya, harganya, kebersihan tempatnya, kadang-kadang sampai ganteng enggaknya, mas-masnya yang nyatetin itu ganteng atau enggak itu di post. Mungkin kalau lewat ganteng bisa juga mereka upload di Instagram lalu diberi hashtag kami tidak lapar, kami cuma kelompok-kelompok. Saudara, grup yang lain yang berkesan buat saya adalah grup yang saya temukan di Instagram. Ini grup arisan ibu-ibu di Jakarta. Setiap kali ketemu, hampir setiap kali ketemu ada dress code-nya. Kadang dress code-nya itu jadi Minnie Mouse. Jadi semua ibu-ibu itu, saya juga ibu-ibu sih, tapi ini ibu-ibunya ada yang anaknya sudah besar juga. Anak saya baru 3 tahun. Ada yang anaknya sudah besar-besar, ibu-ibunya semua jadi Minnie Mouse. Pakai telinga yang bulat, pakai pita merah, pakai ekor, pokoknya lengkap persis kayak di Disneyland. Mungkin kalau saudara ketemu waktu itu bisa minta tanda tangan foto sama Minnie Mouse. Kadang-kadang temanya Disney Princess. Ada yang jadi Aurora, Jasmine, Rapunzel, Anna, Elsa. Sayangnya saya belum pernah ketemu yang jadi Olaf. Saudara mungkin bertanya-tanya ini menginjil atau apa, kenapa hafal sekali nama Disney Princess gitu ya. Ini nama-nama yang sakral, saudara. Buat anak saya ini penting sekali, saya harus hafal. Nanti ditanya, mami yang itu siapa, dia tebakin, padahal dia udah tahu. Kalau saya nggak tahu bisa berabit. Ini nama-nama penting, saudara. Sama pentingnya ketika saya kuliah dulu nama-nama seperti Sproul, N.T. Wright, Carl Henry, begitu ya. Ini buat anak saya penting ini. Jadi saya harus hafal. Saudara, grup-grup semacam ini banyak.
Saudara mungkin bisa lanjutkan lagi grup-grup yang lucu-lucu, yang aneh-aneh begitu ya. Ada banyak sekali. Tapi apakah grup-grup seperti ini bisa kita sebut sebagai komunitas? Mungkin bisa, sambil jadi Minnie Mouse kemudian mereka berbagi perasaan dan pemikiran dengan intensitas keintiman yang mendalam, mungkin bisa. Saya tidak mengatakan grup seperti ini lantas pasti tidak mengandung makna komunion di dalamnya, mungkin bisa. Tapi bukankah jujur harus kita akui bahwa kebanyakan grup-grup dan kelompok, termasuk di dalamnya kelompok yang sifatnya rohani, termasuk di dalamnya persekutuan orang percaya, sesungguhnya tidak memiliki makna komunion di dalamnya. Kumpul sih kumpul, ngobrol sih ngobrol, bisa berjam-jam bahkan. Tapi ketika pulang, tidak menghasilkan pengenalan yang lebih dalam satu sama lainnya. Ketika pulang, tidak menghasilkan pemikiran yang lebih mendalam mengenai pribadi satu anggota dengan anggota yang lainnya. Saudara pernah terlibat dalam kelompok seperti ini? Kumpul berjam-jam, tapi ketika saudara pulang, saudara pikir-pikir, apakah dengan kumpul berjam-jam itu kemudian saya lebih mengenal orang yang baru saja saya ajak bicara berjam-jam itu? Mungkin tidak. Saudaraku, masalahnya di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus mengharapkan persekutuan orang percaya itu, hubungan, kedekatan di antara orang percaya itu seperti Allah Tritunggal. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Begitu intim, begitu dekat. Dalam Yohanes 10 ayat 16, Yesus juga menyerukan agar orang percaya menjadi satu kawanan. One flock, one shepherd. Satu komunitas, satu kawanan yang dirindukan oleh Tuhan Yesus agar terbentuk di antara orang percaya, bukan sekedar komunitas yang seperti tadi saya sebutkan. Bisa bahas makanan enak, bisa pakai dress code yang sama. Bukan sekedar seperti itu. Tapi merupakan komunitas yang ada satu keharmonisan, kesehatian, satu tujuan, satu pemikiran. One flock, one shepherd. Satu pimpinan, satu arah. Seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam mereka. Analogi yang dipakai ini Tritunggal. Tidak main-main, saudara. Analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah analogi mengenai Allah Tritunggal. Saudara, kita tidak akan membahas hal ini dengan lebih dalam karena akan dibahas dalam minggu-minggu yang akan datang. Tapi hari ini saya ingin kita melihat seperti apakah pandangan diri kita secara pribadi mengenai hal ini. Bagaimanakah kondisi kita siang ini mengenai hal ini? Saudara, berbicara mengenai hal ini tentu kita teringat dua spektrum wawasan dunia yang saling berseberangan, individualistik dan kolektivistik. Kalau tadi definisi yang disebutkan mengenai komunion, mengenai persekutuan, itu arahnya lebih ke individualistik atau ke kolektivistik? Lebih ke individualistik atau ke kolektivistik? Lebih kemana, saudara? Kita coba lihat lebih lanjut. Dalam hal individualisme, lebih menekankan pentingnya menghargai privasi individu, pentingnya mengungkapkan apa yang sebenarnya kita pikirkan, mengedepankan tanggung jawab daripada relasi, menekankan bahwa setiap orang itu harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sedangkan dalam paham kolektivistik di seberangnya, lebih mengedepankan keharmonisan dan rasa memiliki antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jika demikian, maka kita dapat melihat bahwa definisi yang tadi kita bahas ada yang di individualistik, ada yang di kolektivistik. Saudara, jika kita bicara mengenai individualistik dan kolektivistik, maka kita sedang tidak bicara mana yang lebih benar, mana yang lebih tidak benar, mana yang lebih tepat, mana yang lebih tidak tepat, mana yang lebih alkitabiah dan mana yang lebih tidak alkitabiah. Karena dalam masing-masing pandangan ini, jika kita mengambil poin-poin yang alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab, dan kemudian diterapkan dengan dalam waktu dan kadar yang tepat,
maka semuanya itu menjadi baik. Tapi ada juga poin-poin yang berseberangan dengan firman Tuhan, bertabrakan dengan prinsip firman Tuhan. Dan hal itu yang saya ingin kita melihat lebih lanjut pada siang hari ini. Ada poin-poin di dalam individualisme yang jika diterapkan dengan ekstrim, maka bisa berseberangan dengan firman Tuhan, dan kemudian juga akan membuat kita tidak bisa mewujudkan komunitas orang percaya yang komyun seperti yang tadi disebutkan. Saudara, pandangan apakah itu? Sebagian ahli menyebutkan bahwa pandangan ini termasuk dalam radikal individualism. Sebagian ahli yang lainnya menyebutkan bahwa hal ini termasuk dalam atomic individualism. Prinsip seperti apa itu? Prinsip yang mendorong individu untuk hidup sesuai apa yang dikehendaki tanpa memikirkan pandangan orang lain, nilai ataupun norma sosial, dan cenderung mengisolasi diri seolah tidak memerlukan orang lain dan juga tidak diperlukan oleh orang lain. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya apa ada orang seperti ini. Saudara, bukan berarti orang yang seperti ini lalu mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu orang, nggak mau ikut komsel, nggak mau ikut chapel, nggak mau ikut persekutuan, bukan seperti itu. Orang seperti ini tetap bisa tampaknya punya banyak teman, punya banyak grup, punya banyak geng. Tapi mentalitasnya yang terisolir. Dia tidak percaya kepada orang lain, tidak merasa perlu orang lain, juga tidak peduli akan kebutuhan orang lain. Kalaupun berinteraksi, akhirnya yang muncul adalah interaksi yang sifatnya di permukaan. Begitu superficial. Saudara, pertanyaannya, mungkinkah kita yang hari ini hidup di Indonesia, yang terkenal dengan kultur kolektivismenya yang begitu tinggi, bisa jatuh dalam ekstrim individualistik yang begitu ekstrim seperti ini? Indonesia 2-3 tahun yang lalu, dalam penelitian seseorang yang bernama Chris Smith, masih dimasukkan dalam kategori negara yang lebih tinggi skor kolektivistiknya dibanding skor individualistiknya. Jika dilihat dari pengalaman kita sehari-hari, mungkin kita juga setuju akan hal ini. Saudara, berapa waktu yang lalu ketika saya sedang jalan-jalan ke mall dengan anak saya dan kemudian dia ketiduran, akhirnya saya membaringkan dia di sebuah sofa di tempat makan donat. Saya tidak sebutkan mereknya begitu ya, karena belum di-endorse. Saudara, ketika saya sedang sibuk-sibuknya menutupi badan anak saya dan berusaha memakaikan diapers, takut kalau dia ngompol di situ, seorang kakek-kakek yang belakangan saya tahu berkebangsaan Belanda mengajak saya bicara. Intinya dia bilang, perlu saya bantu nggak? Kita di New Zealand semua bisa tuh ngerjain itu. Laki-laki itu semua bisa urus anak, bisa urus rumah tangga juga. Di situ dia memulai pembicaraannya. Kemudian saya tanya, oh dari New Zealand ya, udah berapa lama di Indonesia? Saya bilang. Terus dia bilang begini, oh saya udah di Indonesia sebelum kamu lahir. Oh ya, lama sekali. Iya, saya udah di Indonesia dari sebelum kemerdekaan. Saya nih eneminya, saya dulu penjajahnya itu loh. Dia bilang gitu sambil matanya besar-besarin, nakut-nakutin gitu kan. Terus saya ketawa, dia bilang, ketika Soekarno kemudian mendeklarasikan kemerdekaan, kita semua dipulangkan, tapi saya nggak mau pulang ke Den Haag, dia bilang. Kota asalnya Den Haag. Saya bilang saya suka sekali kota itu. Dia bilang, oh ya, ya negara yang bagus apa gitu ya. Lalu dia bilang, saya memilih tinggal di New Zealand supaya sekali waktu saya masih bisa ke Indonesia. 6 bulan saya spend di Indonesia, nanti saya balik lagi ke New Zealand. 6 bulan lagi, kemudian saya spend lagi di Indonesia, kemudian saya balik lagi ke New Zealand. Oh, kenapa? Suka sekali sama Indonesia. Iya, saya suka sekali sama negara ini. Saya banyak ketemu orang yang baik, orang yang care sama orang lain, orang yang penuh rasa kekeluargaan. Tapi selain itu dia juga menyebutkan, kamu ibu rumah tangga ya? Iya. Masak nggak? Untungnya saya lagi nggak punya pembantu, nggak punya suster. Jadi saya bilang, masak dong. Terus dia bilang, oh masih normal ya. Biasa perempuan Indonesia males-males, nggak mau masak, nggak mau bersih-bersih rumah, ngandelin pembantu gitu. Terus dia bilang sama saudaranya, ini normal loh, tumben saya ketemu perempuan normal. Ini kalau saya masih muda, saya udah lamar nih gitu. Saudara, intinya dia mengatakan
negara ini negara yang penuh kekeluargaan. Bahkan temen yang waktu itu bersama-sama dengan dia orang Indonesia, ketika saya tanya kok bisa berteman, iya udah 5 tahun berteman. Gimana berteman awalnya? Dia mau lompat pagar di Giant di Serpong sana, dia mau lompat pagar, dia nggak tahu ada jalan muter. Jadi saya jangan nanti jatuh gitu ya. Terus dia akhirnya anterin untuk muter. Dari situ ada persahabatan yang timbul. Lalu yang orang Indonesia ini sempat tinggal di rumahnya di New Zealand segala macam. Saya waktu dengar langsung saya bilang, saya boleh stay juga nggak di rumah kamu? Saudara, negara kita dikenal sebagai negara yang kultur kolektivistiknya tinggi. Waktu saya dan suami melayani di pedalaman Kalimantan beberapa tahun yang lalu, kami juga menangkap hal yang sama. Yang ini lebih ekstrim lagi. Ketika itu kami masuk ke sebuah daerah yang lebih remote daripada rumah sakit misi yang biasa kami tinggal. Naik pesawat kecil gitu ya, yang kalau kena angin ikut goyang, lalu dipesani, sudah ya nanti 5 hari lagi dijemput. Kalau cuaca bagus, kalau cuaca nggak bagus tunggu aja besoknya. Kalau 2-3 hari nggak dijemput juga pulang jalan kaki. Oke. Ketika kami sampai di sana, kami tinggal di rumah penduduk. Lantainya masih kayu, malam-malam bisa babi itu nyundul papannya sampai saya kaget. Pertama saya pikir ini apa, untung belum saya tengking. Paginya orang rumahnya bilang itu anak babi bu, tenang aja. Malamnya itu kami diundang sama tetangga untuk makan. Saudara, ketika kami main ke rumah tetangga makan, si tuan rumah ini kemudian mulai cerita macam-macam tentang adat Dayak. Ada orang Dayak di sini? Ada? Ya. Nanti bisa ditambahkan. Saudara, orang Dayak ini kemudian menceritakan mengenai tradisi Dayak. Salah satunya dia mulai dengan waktu itu di temboknya itu ada seperti golok yang mereka sebut dengan mandau. Di mandau itu ada tempelan bulu binatang sampai rambut manusia. Lalu dia menceritakan, ini semakin banyak bulunya, makin banyak rambutnya, makin membanggakan. Kenapa? Karena bulu-bulu dan rambut itu menandakan berapa banyak binatang dan berapa banyak manusia yang sudah pernah dibunuh oleh mandau ini. Jadi saudara, kalau di Surabaya kita sibuk wax, di sana bulu itu justru prestis. Saudara kalau mau ke pedalaman Kalimantan jangan pakai wax ya, langsung ke sana bulu-bulu semua prestis. Lalu kemudian dia melanjutkan dengan tradisi mangkok merah. Tradisi apa ini? Saya mencoba mencari gambar yang lebih tepat tapi belum menemukan. Yang digambarkan sepertinya harusnya bukan mangkok plastik merah seperti itu. Jadi tradisinya adalah tradisi mengedarkan sebuah mangkok yang sudah diwarnai dengan akar tanaman jarana pengganti cat merah dan kemudian diisi dengan bulu dengan macam-macam yang menjadi simbol-simbol perang. Biasanya mangkok ini akan diedarkan kalau suku Dayak ini merasa ada masalah-masalah yang tidak lagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan karena diedarkannya dengan kekuatan gaib, maka dengar-dengar bisa sangat ngebut. Dalam sekejap ada masalah, mangkok merah beredar, lalu sekian banyak orang Dayak akan berkumpul dan siap perang, siap bunuh orang, siap mati-matian untuk membela suku. Saudara, ketika saya menanyakan, jadi kadang bisa dong, nggak perlu tahu kronologis ceritanya, asal-muasal masalahnya, tapi ikut perang? Bisa. Bisa dong, nggak perlu tahu ceritanya bagaimana, tapi bisa ikut bunuh orang? Bisa. Saudara, sedemikian kuatnya kolektivistik dalam kultur masyarakat kita. Saya percaya saudara mungkin juga punya banyak cerita menyusul cerita-cerita ini. Di mana Indonesia ini begitu kuat kultur kolektivistiknya dibanding individualistiknya. Saudara, jika demikian, relevankah tema kita pada siang hari ini? A world without community. Yang ngomong gampangnya, ada banyak orang nih, tapi semua kok pada sendiri-sendiri ya, nggak mau share sama orang lain, nggak mau berbagi sama orang lain, nggak mau berkomunitas yang sungguh-sungguh dengan orang lain. Relevankah? Saudara, pergeseran value yang terjadi
yang salah satunya diakibatkan oleh teknologi, bagi saya sangat mungkin membuat ini menjadi relevan bagi kita. Sebuah novel yang berjudul Do Android Dreams of Electric Sheep yang ditulis oleh Philip Dick pada tahun 1968. Saya cukup terkejut, ternyata kata Android itu, Cooper ya saya ya, sudah ada di tahun 1968. Di situ diceritakan bagaimana robot atau Android bisa menggantikan peran manusia, sehingga konsekuensi logisnya lambat laun peran manusia itu justru didehumanisasikan. Di akhir novel itu dipaparkan bahwa akhirnya tokoh di novel itu menyadari bahwa bagaimanapun juga sebuah Android tidak akan bisa menggantikan fungsi atau menyamai peran manusia bagi manusia yang lainnya. Saudara, bukankah apa yang sepintas digambarkan oleh novel ini terjadi dalam kehidupan kita? Saudara pernah atau mengalami atau mungkin bertemu dengan orang yang lebih suka pegang headphone daripada ngobrol sama orang di sebelahnya? Saudara pernah ketemu orang atau mungkin mengalami yang lebih suka WhatsApp sama si A daripada waktu ketemu sendiri sama si A? Waktu ketemu sama si A malah nggak diajak ngomong, waktu nggak ada malah dia WhatsApp begitu ya. Begitu senangnya pencet-pencet gadget. Pernahkah kita mengalami ini? Saudara, selain teknologi, kadangkala pengalaman-pengalaman pahit kita di masa lalu juga dapat membuat kita secara mental mengisolasi diri kita. Kita tidak mau lagi disakiti, kita tidak mau lagi dikecewakan, kita tidak mau dipandang rendah, sehingga kita memilih untuk diam-diam mengisolasi diri. Tidak mau sungguh-sungguh terlibat dalam hubungan yang mendalam dan natural dengan orang lain, dan kita puas hanya dengan memiliki hubungan yang sifatnya superficial, membahas hal-hal yang di permukaan, membahas hal-hal yang tidak membahas perasaan dan pemikiran kita. Saudara, apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Siang ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 41. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saya akan membaca ulang ayat yang ke-38b. "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Dalam NIV ayat 38 diterjemahkan dengan kalimat, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Saudara John Taylor, seorang penafsir Alkitab, mengatakan bahwa malam itu para murid pergi ke sebuah taman untuk tidur di dalam sebuah gua, sebagaimana yang mereka biasa lakukan di hari-hari sebelumnya. Sesampainya mereka di Getsemani, Yesus meminta sebagian besar dari muridnya untuk tinggal di dalam gua, dan ia memilih 3 muridnya yang sering disebut sebagai inner group, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk tetap terjaga bersama dengan Yesus sementara ia berdoa. Yesus ingin berbagi dengan mereka ketika ia melewati masa-masa penderitaan dan kesengsaraan yang begitu berat menjelang peristiwa salib. "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Saudara, Yesus tidak meminta mereka untuk berdoa, tetapi untuk
tinggal dan berjaga-jaga dengan dia. Sementara ia menantikan kematiannya, Yesus mengatakan bahwa hatinya sangat sedih, bahkan seperti mau mati rasanya, karena ia tahu sesaat lagi untuk pertama kalinya ia akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Saudara, hal ini menunjukkan bagaimana Yesus begitu merasa membutuhkan relasi dengan sesama untuk menguatkannya di saat-saat yang paling dibutuhkan. Saudara, apa yang ingin ditekankan oleh Matius dalam bagian ini? Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sekalipun membutuhkan komunitas, membutuhkan companion. Yesus tidak merasa harga dirinya sebagai Allah itu kemudian berkurang jika ia mengakui dan memintanya dari murid-muridnya. Saudara, bagian ini menarik sekali bagi saya, karena dalam hidup saya lebih banyak bertemu dengan laki-laki yang begitu tinggi egonya untuk mengakui perasaan, apalagi ketakutan dan kesedihannya. Betul nggak saudara yang perempuan? Betul nggak saudara yang laki-laki? Habis ini pihak yang berwajib mungkin bilang lain kali jangan panggil-panggil pembicara wanita ya, nanti kita didiskreditkan. Saudara, bukankah jujur harus kita akui, kita sebagai perempuan pun kadang mungkin sulit mengakui kelemahan kita, ketakutan kita, kesedihan kita, apalagi laki-laki. Nah, itu bahasa lebih baik ya. Saudara, Yesus yang adalah Allah dalam bagian ini dengan begitu rendah hati dapat mengakui dengan jujur ketakutan dan kegalauan hatinya. Kadang individualisme yang sifatnya ekstrim itu erat hubungannya dengan dosa kesombongan. Saudara, ketika Allah menciptakan kita manusia, Allah meletakkan natur-natur yang sifatnya menetap. Saudara pernah terpikir kenapa mungkin ada di antara kita yang kalau siram tanaman aja itu merasa rileks, begitu tenang hatinya. Kasih makan ikan jadi tenang. Berenang sama dolphin juga dijadikan terapi, begitu ya. Dari awal Allah menciptakan kita, Allah itu memberikan natur-natur yang sifatnya menetap. Dari Adam sampai kita, ada bagian-bagian natur-natur itu yang tidak hilang. Natur untuk menikmati alam, natur untuk memelihara alam, natur untuk memelihara dan berinteraksi dengan hewan, yang semuanya itu berkaitan sebetulnya dengan tugas Adam mula-mula. Kalau saya memikirkan Tuhan itu sungguh baik, kasih Adam tugas itu yang bisa dia sendiri nikmati, yang sampai sekarang pun kita bisa nikmati. Saudara, demikian pula dengan natur sosial yang Tuhan berikan kepada kita. From the beginning, God create human to live with other people. Dari semula, kita ini memang diciptakan untuk hidup dengan orang lain, untuk berinteraksi, untuk berbagi, untuk berkomunitas dengan orang lain. Jadi, hidup terisolasi tidak pernah menjadi natur dari manusia. Lalu apa yang terjadi ketika kita menentang natur ini? Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ketika kita menarik diri dari komunitas, mengisolasi diri dari relasi yang natural dengan sesama kita, maka sadar ataupun tidak kita sadari, lambat laun kita akan mengalami depresi dan kecemasan. Saudara, apa yang terjadi ketika kita mengalami depresi? Kita tidak bisa tidur, kita mudah lelah, efisiensi kerja menurun, kita menjadi mudah tersinggung, sensitif, tidak percaya diri, lebih suka menyendiri, dan sering merasa bersalah tanpa adanya penyebab-penyebab yang objektif. Lalu apa yang terjadi ketika kita mengalami kecemasan? Kita akan mengalami ketakutan yang tidak realistik, sangat panik kadang-kadang, mengalami kekhawatiran yang konstan, dan mungkin juga akhirnya mengalami fobia sosial, sehingga kita menarik diri dari lingkungan sosial kita. Saudara, mungkinkah tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang hidup dalam generasi yang sibuk sekali, tapi sebenarnya merasa kosong. Generasi yang nampaknya dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas bersama dengan orang lain, namun setelah pulang merasa kesepian karena sebenarnya salah kaprah dalam menginvestasikan waktu dan energi kita. Generasi yang enggan untuk sungguh-sungguh berinteraksi dengan sesama, tapi begitu menikmati hal-hal yang superficial. Jika kita melihat pola asuh orang tua anak pada hari ini, mungkin kita akan lebih banyak melihat orang tua
yang lebih suka menyibukkan anak dengan memfasilitasi mereka dengan berbagai macam teknologi dibandingkan orang tua yang memiliki waktu dan cukup energi untuk bermain bersama, bicara dari hati ke hati dengan anak mereka. Dari kecil, anak dilatih untuk lebih engage terhadap teknologi daripada terhadap orang tua. Lalu apa yang terjadi ketika mereka tumbuh besar, saudara? Terbentuklah individu-individu yang lebih terbiasa memecahkan cara melewati sebuah level games daripada individu-individu yang lebih terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan dengan orang lain. Terbentuklah individu-individu yang lebih memiliki bonding dengan teknologi dibanding dengan orang tua atau kakak adik mereka sendiri. Yang ketika tumbuh besar mungkin akan mengatakan, saya lebih ingat waktu kecil saya main games dibanding saya minum teh sama papa saya atau saya digendong sama mama saya. Saudara, dengan demikian maka menjadi sangat relevan tema kita siang hari ini, A World Without Community. Kita sedang tinggal di dalam dunia begitu hiruk-pikuk padat dengan manusia, tapi tanpa komunitas. Bukan tidak ada kelompok, bukan tidak ada grup. Ada banyak kelompok, ada banyak grup, tetapi tidak ada feeling of fellowship. Sampai di sini mungkin kita bertanya-tanya, lalu kenapa? Kalau murid saya dulu di SMA suka nanya, so what? Kalaupun kita lebih menikmati berinteraksi dengan teknologi, mengisolasi diri, lalu kenapa? Depresi, kecemasan. Kadang justru ketika kita kumpul sama orang lain, mencoba berkomunitas dengan orang lain, justru tambah depresi, tambah cemas. Saudara, ketika kita memikirkan hal ini, saya menemukan sebuah alasan yang paling krusial kenapa kita harus sungguh-sungguh dengan serius memikirkan hal ini. Dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Yesus melanjutkan perkataannya dengan dalam ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya setuju dengan penafsiran seorang penafsir pada bagian ini, bahwa di dalam masa-masa di mana stres, tekanan itu begitu besar, kita menjadi sangat rapuh terhadap godaan, sekalipun kita memiliki roh yang penurut. Dan Yesus memberikan kita teladan bagaimana agar kita dapat bertahan. Yang pertama dengan kita berdoa kepada Tuhan, yang kedua dengan kita mencari dukungan dari rekan dan orang-orang yang kita percaya, dan yang ketiga dengan kita fokus kepada tujuan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, komunitas begitu penting untuk menjaga kita. Di luar sana terlalu banyak godaan, pencobaan, dan tidak ada satupun di antara kita yang begitu suci sehingga kita imun dari kejatuhan. Saudara, betul memang tidak ada orang yang sempurna. Kita pun tidak sempurna. Betul memang ketika kita mengambil keputusan untuk mau komun dengan orang lain, di saat itu juga kita mengambil resiko untuk disakiti dan dikecewakan. Yesus pun ketika meminta dukungan dari inner groupnya, mengalami kekecewaan. Disuruh berjaga-jaga 1 jam saja, tidak bisa. Tapi tetap kita perlu komunitas, kita perlu orang lain. Suatu kali mungkin teman kita si A, si B, si C mengecewakan kita. Tetaplah belajar menerima dan mempercayai orang lain. Kita pun kadang-kala mengecewakan orang lain. Kalau rasa-rasanya lagi mentok, berdoalah supaya Tuhan menghadirkan D, E, F. Sementara kita tetap mendoakan si A, B, C, agar suatu saat bisa kembali lagi menjadi komunitas yang bisa mendukung kita. Karena sungguh saudara, kita ini rapuh dan kita perlu komunitas. Saudara, sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, sejak remaja saya bertobat, saya percaya, saya sering mendengar pembina rohani saya mengatakan bahwa iblis itu pintar. Saya sudah sering dengar iblis itu pintar. Dia tua, dia begitu lihai, dia begitu expert. Saya sering dengar. Tapi sepanjang saya menjadi orang percaya, baru kali ini saya sungguh-sungguh mengalami, sehingga saya menyadari bahwa iblis itu benar-benar pintar. Dia begitu tua, begitu expert. Saya begitu muda dan begitu tidak berpengalaman, amatir. Saudara, saya tidak bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya, akan sangat panjang dan berbelit-belit. Tapi jika mau diumpamakan,
Perjuangan kita melawan dosa itu seperti ketika kita bertekad untuk diet. Tentunya ketika kita sudah obesitas begitu ya. Jangan seperti saya masih bertekad untuk diet, itu jadi anoreksia. Saudara, anggaplah dosa itu seperti makanan-makanan yang harus kita tantang saat diet. Dan suatu kali di suatu malam yang tenang, kita tahu nih kita tidak boleh lagi mengkonsumsi karbohidrat. Dan kita sangat optimis kita akan berhasil malam itu, karena kita sedang tidak ingin makan apa-apa. Kita dengan optimis berkata sama teman-teman kita, saya pasti hari ini berhasil, karena saya lagi nggak pengen makan apa-apa. Tapi di dalam hati kecil kita, diam-diam kita tahu bahwa ada satu jenis makanan saja yang bisa membuat kita gagal diet. Sebutlah itu nasi pecel misalnya. Dan nasi pecel ini pun bukan nasi pecel sembarangan. Nasi pecel ini mesti yang bumbunya dari Semarang, nasinya beras rojo lele yang dipanennya harus dari Cianjur, sayurnya ada 7 macam dan harus organik atau hidroponik. Pokoknya super complicated. Saudaraku, ceritanya kita sedang ada di sebuah tempat yang menurut kita itu tidak mungkin ada nasi pecel, apalagi nasi pecel yang complicated itu. Dan kalaupun ada, kita juga nggak akan dekat-dekat ke penjualnya supaya kita tidak tergoda untuk memakannya. Kalau perlu pergi jangan bawa dompet. Kita juga tahu kita ini nggak pintar masak, jadi kita nggak mungkin bisa bikin nasi pecel apalagi yang complicated. Dan kita juga tentu saja tidak kasih tahu siapa-siapa supaya jangan ada teman kita yang terlalu baik, terlalu murah hati, lalu mengusahakan sedemikian rupa supaya si nasi pecel complicated itu bisa hadir di kamar kos kita. Malam itu kita sudah diam-diam di kamar kita supaya jangan kita tergoda untuk membeli makanan waktu kita jalan-jalan keluar. Tetangga mulai datang, nasi goreng babat, no, dengan tegas bisa kita tolak. Lalu saudara kita datang bawa kue terang bulan, enggak, saya lagi diet. Wah, tangguh sekali ya saudara ya. Kalau saya ditawari kue terang bulan sih, saya gagal diet. Saudara, dari berbagai macam makanan, ada klepon, bakso goreng gitu ya, kita bisa dengan tangguh sekali menolak semuanya. Kita optimis kita akan berhasil malam itu. Tapi entah bagaimana, si nasi pecel complicated yang kita pikir tidak akan pernah bisa tersedia malam itu di depan mata kita, jika iblis memang sedang berniat menggoda kita, dia bisa menyediakannya tepat di depan hidup kita. Saudara, pernahkah kita merasa seperti itu? Kita merasa begitu aman, kita tidak akan jatuh kemana-mana, kecuali dalam satu hal, dan satu hal itu tidak akan dengan sengaja kita cari, juga nampaknya tidak akan bisa hadir untuk menggoda kita, namun ternyata iblis bisa membuatnya hadir dengan begitu mudah, tepat di depan hidup kita. Tidak perlu kita cari, tidak perlu kita kejar. Seringkali justru ketika kita berpikir kita dalam posisi yang aman dari sebuah kejatuhan, iblis dapat mencoba kita tepat di titik yang kita pikir titik yang paling aman. Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap hari, setiap saat, iblis mengawasi saudara dan saya dan menunggu celah untuk bisa menelan kita. Komunitas yang sehat berperan sebagai pelindung, seperti rem yang dapat mengingatkan kita, merekonstruksi apa yang sedang kita alami, sehingga kita dapat melihat dengan lebih objektif dan tidak tergelincir ke dalam dosa. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17 mengatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam kasus si nasi pecel tadi, sungguh saudara, saya sudah pengen sekali makan nasi pecel complicated itu. Tapi saya bersyukur saya memiliki komunitas yang mungkin tidak berada secara lokasi dekat dengan saya karena saya baru pindah ke Serpong dan belum memiliki banyak teman, banyak komunitas. Tapi orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya berperan seperti rem, berperan seperti penjaga yang bisa membantu saya merekonstruksi ulang apa yang sedang saya alami, sehingga saya tidak makan nasi pecel itu.
Saudara, bahaya terbesar dari isolasi diri bukanlah kecemasan dan depresi, tetapi jatuhnya kita ke dalam dosa yang menjauhkan kita dari Allah. Dan itulah tujuan utama iblis. Orang percaya tidak lagi dapat direbut dari kasih Allah. Alkitab mengatakan bahkan penindasan, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Orang percaya tidak dapat lagi menjadi milik iblis, betul. Tapi iblis akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi tidak optimal, tidak efektif, dengan menjerat mereka dalam berbagai macam worldview yang tidak alkitabiah. Ketika Daud jatuh di dalam dosa pembunuhan dan perzinahan, Daud berada dalam posisi yang begitu tinggi, sendiri dan tidak terjamah. Ketika Hawa jatuh, ia pun sedang seorang diri. Saudaraku, jangan pernah kita merasa cukup kuat untuk melawan pencobaan itu seorang diri. Jika Hawa cukup kuat, maka dia tidak akan makan buah itu. Jika Yusuf merasa cukup kuat, maka ia tidak perlu lari ketika istri Potifar menggodanya saat ia seorang diri. Jika Daud, orang yang disebut dekat di hati Allah, sungguh cukup kuat, maka dia tidak akan sampai tercatat di dalam sejarah sebagai pembunuh dan pezina hanya karena melihat Batsheba mandi dari kejauhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga, berdoa dan memiliki komunitas yang dapat menopang kita. Mari kita berdoa.